Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wasahil lana ababa fadlik wansur alaina min hazli rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi hadir, RT. Bola ya. Beserta jajarannya, Bapak Subagja yang pernah saya kita doakan agar cepat sembuh, Bapak Mansur dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan para pengurus Majelis Taklim Albani Allah beri ke istiqomah, dan juga Sahibul Bait Bapak Asbullah dan keluarga besarnya mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati pula Bapak Ustadz Asmat, Bapak Ustadz Ihsan, dan juga Bapak Samsul Rijal, dan semua jamaah malam Senin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka taklim kita. Sekarang sudah putaran pertama lagi. Mudah-mudahan yang ada istiqomah, yang belum ikut mudah-mudahan mau ikut. Karena kata Nabi, kalau ada taman-taman surga maka mampirlah. Apa itu taman surga? Yaitu majelis taklim. Jadi majelis taklim pengajian itu disebut taman surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, lewat mana? Taman. Kalau lewat belakang namanya maling. Nah, jadi kalau pengen masuk surga lewat tamannya. Nah, jadi kalau kita ngikut taklim, kita sedang duduk di taman surga. Insya Allah tinggal beruskin ke dalam surga. Kalau di tamannya aja nggak mau duduk, berarti nggak bakalan masuk surga. Lewat mana? Ya kan? Nah, maka setiap ada taklim datang duduk, berarti kita sedang duduk di taman surga. Kalau udah di taman surga, tinggal dikit lagi masuk ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan yang sering datang ke majelis taklim, mudah-mudahan gampang dan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan biar istiqomah. Ya kan? Orang kalau ibadah itu satu, harus menguasai ilmu tauhid. Ya, artinya apa? Niatnya. Niat ngaji itu apa? Kedua, orang ibadah harus mengetahui ilmunya. Makanya kita sholat harus tahu ilmunya. Kita baca Quran harus tahu ilmunya. Berarti harus apa? Ngaji. Dan yang ketiga, ibadah yang enak itu, yang nyaman, yang semangat, harus tahu hikmahnya. Kita sholat buat apaan? Kita wudhu buat apaan? Basuh muka manfaatnya apa? Basuh kaki manfaatnya? Nah, itu enak tuh, ya kan? Nah, oleh karena itu di majelis taklim ini, walaupun nggak full, ya ada sedikit-sedikit hikmahnya. Tujuannya apa? Biar kita semangat dalam ibadah. Ada orang rajin sholat tapi tidak tahu hikmahnya, biasa-biasa aja, ya, tidak berbekas dalam kehidupan. Nah, kenapa? Karena nggak tahu. Seperti burung beo yang mengucapkan assalamualaikum. Dia nggak tahu hikmahnya apa. Assalamualaikum nggak tahu artinya. Nah, oleh karena itu biar ibadah kita berbekas, biar semangat, maka pelajarilah hikmah. Ya, jadi pertama kita kumpul di sini silaturahmi. Manfaat silaturahmi, diberkahi harta dan diberkahi umurnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita setiap minggu silaturahmi, umur kita berkah, harta kita berkah. Walaupun ada arisannya, insya Allah niatin membantu. Ya, ada sedekahnya, niatin sedekah. Insya Allah berkah. Ya, yang kedua, ya,
Selain kita silaturahmi, kita juga kumpul di sini nih dalam rangka mencari ilmu, ya, biar lebih mempertajam ilmu kita yang sudah ada. Tuh. Jadi kumpul kita di sini silaturahmi, kedua mempelajari berbagai macam ilmu biar ibadah kita lebih semangat, lebih tahu hikmahnya, ya. Nah, itu. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang ngaji itu bawaannya segen, malas. Kenapa ngaji segen dan malas? Jawabannya karena balasannya adalah surga. Kata Nabi, 1 jam duduk di majlis taklim lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Tuh. 1 jam duduk di majlis taklim lebih baik daripada 1000 menjenguk orang sakit. 1 jam duduk di majlis taklim lebih baik takziah 1000 jenazah. Karena pahalanya besar, maka cobaannya pun besar, ya kan? Alasannya pun banyak, ya kan? Ada baik. Hari ini hujan, minggu depan kondangan, minggu depan pusing dikit, ya kan? Minggu depan bocah rewel, minggu depannya emaknya rewel, ada baik, ya kan? Kenapa? Karena pahalanya besar, gitu kan? Jadi alasan kecil dijadiin besar. Coba-coba kita gak ngaji sekali enak, 2 kali enak, ketiga kali ya udah kecanduan, ya kecanduan. Nah begitu juga sama sholat jamaah juga sama. Orang yang nggak bisa sholat jamaah kalau nggak dipaksain nggak bisa. Ya, yang sudah istiqomah saja sekali ditinggalin sholat jamaah merasa enak, udah sering, sekali-kali bolehlah nggak sholat jamaah, besok sekali lagi terus, akhirnya apa? Terbiasa, jadi nyaman. Jangankan kita ninggalin sholat maksiat saja, kalau kita sudah nyaman menjadi apa? Enak, jadi terus menerus. Nah, maka salah satunya adalah ibadah itu harus apa? Dipaksakan. Ya, dipaksa. Ya ngaji kayak gini dipaksain, ada bola ya kudu dipaksa. Ya kan? Ada meriang dikit ya kudu dipaksa. Ada urusan dikit kudu dipaksa. Kenapa? Kalau kita biarkan lama-lama menjadi enak dan akhirnya menjadi apa? Kebiasaan. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan niat kita ngaji tulus ya tadi pahalanya lebih baik daripada 1000 salat sunnah, lebih baik daripada takziah 1000 jenazah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Sedikit tentang bulan Dzulhijjah, karena sedikit lagi kita masuk akan bulan Dzulhijjah. Sekarang masih bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah, kalau nggak salah tanggal 17 atau 18 sekarang. Nah, jadi pertengahan. Untuk itu mari kita kaji sedikit biar kita tahu apa yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi. Amin. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, man shoma hadhil ayyam akramallahu bi asrati asya'a. Barang siapa yang puasa di hari-hari ini, berarti di bulan Dzulhijjah, akramallahu bi asrati asya'a, Allah akan balas dengan 10 kemuliaan. Ini namanya hikmah nih. Hikmah kenapa kita disuruh puasa di bulan Dzulhijjah. Apa hikmahnya? Oh, hikmahnya kalau kita puasa di bulan Dzulhijjah, Allah akan memuliakan kita dengan 10 perkara. Memuliakan itu artinya memberikan, mengasihi. Nah, apa 10 perkara itu? Al-barakati fi umrihi, Allah berkahi umur
umurnya. Jadi orang yang puasa di bulan Dzulhijjah, pertama umurnya diberkahin. Diberkah itu artinya apa? Manfaat. Umurnya nggak lama, 40 tahun, tapi manfaat. Buat apa umur 80 tahun tapi nggak manfaat, cuman ngumpulin dosa. Lebih baik mati muda, ya kan? Pengen yang umurnya panjang tapi berkah, maka diantaranya adalah seringin puasa di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, wajiyadatu fimalihi, hartanya akan ditambahi. Kalau pengen hartanya nambah terus, maka di bulan Dzulhijjah perbanyak puasa, terutama di tanggal 1 sampai 10 atau 9. Yang ketiga, hikmah kita puasa di bulan Dzulhijjah, wal hifju fi iyadihi, Allah jaga keluarga kita dari segala musibah, bencana, penyakit, ya kan? Wa takfiri li sayyiatihi, ya. Yang selanjutnya, yang pertama tadi kan diberkahi umurnya, yang kedua ditambahi hartanya, yang ketiga dijaga keluarganya dari musibah, bencana, penyakit, yang keempat wal takfiri li sayyiatihi, Allah hapuskan sekejelekannya, kedosanya, ya, Allah hapus tuh. Yang keenam wa tad'ifi li hasanatihi, dan Allah lipat gandakan kebaikannya, ya. Yang keenam wa tashili li syakaratil maut, Allah mudahkan dalam syakaratul mautnya. Wa diya'u li dzulumati qabrihi, yang ketujuh Allah terangkan kuburannya. Kalau udah mati nanti masuk kuburan, kuburannya terang. Wa taskili lil mizani, Allah beratkan timbangan pahalanya. Nanti pahalanya ditimbang, diberatkan. Wa najata min darkatihi, nanti Allah selamatkan dari tingkatan-tingkatan api neraka. Neraka itu nanti bertingkat-tingkat, ya. Nah, ada tingkat 1, 2, ada yang paling bawah. Yang paling bawah itu namanya neraka jahanam buat orang kafir. Nah, orang yang sering puasa di bulan Dzulhijjah selamat dari tingkatan api neraka. Wasu'udu ala darajatihi, dan Allah akan tinggikan. Yang ke-10, Allah tinggikan surganya. Nah, jadi naik, ya. Nah, itu adalah 10 kemuliaan bagi orang yang mau berpuasa di bulan Dzulhijjah. Bukan berpikiran, kalau gitu gue puasa Dzulhijjah aja, mau apa Ramadannya, enggak, salah. Ini mah cuma sekedar bantuan. Ramadan mah hukumnya wajib, ya. Wa kadaru ya innallaha ihtara min sanati salisah asyarat, sesungguhnya Allah itu memilih dalam 1 tahun ada 10, ya, 10. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3/10 kebaikan. Apa 3/10 kebaikan itu? Yang pertama, al-asrul akhir min Ramadan. Nah, jadi yang paling baik pilihan Allah dari 3/10, yang pertama adalah 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, ini 10 yang terbaik, ya, yaitu 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kenapa? Lima fihi min barakatil lailatul qadri, karena di antara 10 akhir Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Makanya di akhir bulan Ramadan kita disunahkan apa? Memperbanyak berbuat baik, iktikaf di masjid, perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena di antara 10 akhir Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, yaitu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh, kalau kita kan terbalik, di akhir Ramadan kebanyakan di mana? Di mall, pasar malam. Padahal itu 10 ya hari yang Allah sangat suka, ya.
Tuh, nah, jadi Ramadan tahun yang akan datang, udah 10 akhir Ramadan kita ramein masjid. Ya. Yang kedua, 10 yang terbaik menurut Allah wa usril udhiyah. 5 fihi yaumal tarwiyah wa yaumal arafah. Yang kedua, 10 terbaik adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah, ya. Jadi 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ya. 5 fihi yaumal tarwiyah wa yaumul arafah, karena di awal bulan Dzulhijjah itu adanya namanya hari tarwiyah dan hari Arafah. Tarwiyah tanggal berapa berarti? Tanggal 8. Kalau Arafah berarti tanggal 9 itu di bulan Dzulhijjah. Apa istimewanya tarwiyah itu? Kan riwayatnya ketika Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih anaknya, ragu. Jadi tarwiyah itu artinya ragu bener apa kagak nih, sampai akhirnya Nabi Ibrahim yakin karena mimpinya sampai 3 kali. Nah, maka sunnah puasa tuh di hari tarwiyah. Nah, kalau Arafah, Arafah itu sudah yakin, oh ini bener perintah dari Allah, ya. Arafah namanya, tanggal 9. Wal udahi watal, dan juga tanggal 10-nya yaitu kita disuruh menyembelih hewan kurban, ya. Jadi 10 awal di bulan Dzulhijjah itu hari terbaik karena ada yaumul arafah, ada yaumul tarwiyah. Di akhir tanggal 10-nya disunahkan menyembelih hewan kurban. Wa talbiyah, dan juga talbiyah, wal hajj, dan juga bulan Dzulhijjah itu ada perintah melaksanakan ibadah haji. Wa anwaul manasik, ya, dan juga manasik, tentu tata cara beribadah. Jika maja fil khabar, seperti yang dijelaskan dalam satu hadis, innallaha yubahi malaikatahu fayaqulu unduru ila ibadi haitsu ja'u min kulli fazin amik. Ya, kata Allah di hadapan para malaikatnya, wahai malaikat, lihat kepada hamba-hambaku yang mereka datang dari berbagai macam penjuru, ya, dengan dalam keadaan rusuh, ya, rambutnya acak-acakan, ya, liyashhadu, maka saksikan wahai malaikat, semuanya itu adalah hambaku yang telah aku ampuni segala dosa-dosa. Nah, kemarin kita udah bahas tuh tentang ibadah haji. Nah, itu wa usril muharram. Yang ketiga, 10 yang dimuliakan oleh Allah adalah wa usril muharram, yaitu 10 awal di bulan Muharram. Jadi 10 hari di akhir Ramadan, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari di awal bulan Muharram, ya, bulan pertama. Kenapa 10 hari bulan Muharram itu Allah muliakan? 5 fihi min barakatin yauma asyura, ya, karena nanti ada tanggal 10 di mana tanggal 10 itu banyak peristiwa. Makanya kita sebut pada 10 Muharram itu kita rayakan dengan hari lebaran anak yatim. Faqala al-fuqaha, berkata para ahli fikih rahimahullah, law qala rajulullah ala an asuma afdalul ayyam fi sanatai hadi ba'da Ramadan yajibu alai asril awal min Dzulhijjah. Ya, kata sebagian ahli fikih bahwa setelah puasa Ramadan yang wajib itu ada puasa yang paling utama, yaitu puasa di bulan Dzulhijjah. Nah, maka niat ini nanti kita kalau masuk bulan Dzulhijjah kita niat puasa, nanti ada faedahnya, ada hikmahnya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Li'annal ayyamul fadilah min sanatin hadil ayyam, karena sesungguhnya hari-hari di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain, ya. Wariya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin amali salat fiha abu ilallah ta'ala min hadil ayyam. Dalam satu hadisnya Nabi bersabda, tidak ada hari berbuat
baik, amal soleh yang paling Allah cintai kecuali pada hari Yaumal Dzulhijjah, yaitu pada hari bulan Dzulhijjah, yaitu pada awal 1 sampai 10. Qalu wala jihad. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk jihad? Ya. Apakah jihad juga kalah berbuat baik di bulan Dzulhijjah di awalnya? Kata Rasulullah, iya. Lebih baik berbuat baik tanggal 1 sampai tanggal 10. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari kampungnya, dari rumahnya membawa harta, berjuang, lalu dia meninggal. Nah, itu nggak bisa dikalahin dah. Kalau itu nggak bisa dikalahkan, itu lebih besar, ya. Jadi puasa berbuat baik di bulan Dzulhijjah 1 sampai itu pahalanya sangat luar biasa. Allah sangat mencintai amal perbuatan baik pada tanggal 1 sampai 10. Yang lain baik, tapi Allah lebih senang lagi di tanggal 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ayyami ahabbillah ya'budu fiha min asyri Dzulhijjah. Tidak ada hari yang paling Allah cintai, bahkan sebanding dengan apa? Saumu kulla yaumin. Ya, kalau kita berbuat baik di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, itu bandingannya apa? Seperti orang puasa sepanjang tahun. Nah, ada nggak orang Dokso yang puasa setiap hari di sini, ada nggak? Nggak ada. Ramadan aja banyak yang bolong. Nah, itu sama dengan orang yang berbuat baik di awal bulan Dzulhijjah. Nah, maka pas tanggal bulan Dzulhijjah nanti nih, masuk tanggal 1, istri, bini nih, biasa kita kasih gocap karena kasih cepet. Kan memang lebih bagus. Di bulan Juli itu lebih baik berbuat amal, itu Allah paling cinta. Yang ngasih biasa 60 tambahin 70. Ya kan? Berbuat baik. Ya, kalau mau orang lain kagak bisa, ya sama bini dah. Kalau orang lain susah dah. Bini itu. Kalau bini pelit juga gimana? Apalagi sama orang lain, sama bini aja pelit, gimana lagi sama orang lain. Ya udah, sama orang lain kita nggak bisa ngasih, nggak berbuat baik. Sama bini baik, sama anak yang jajannya 5.000 tambahin 7.000. Kenapa? Di bulan Dzulhijjah Allah senang, lebih senang dibanding dengan bulan-bulan yang lain, ya. Tuh, infak ya biasa ngaji 2.000, nah, di awal bulan Dzulhijjah 3.000, ya kan? Kenapa? Wah, Allah lebih senang, ya. Sebanding dengan apa nih? Puasa sepanjang wa qiyamu kullal lail, dan sebanding dengan salat tahajud setiap malam sepanjang tahun. Ada nggak orang sini yang setiap malam sampai 1 tahun nggak pernah ketinggalan salat tahajudnya? Nah, nggak ada kan? Itu sama dengan orang berbuat baik di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Apalagi dia sampai korban, ya kan? Nah, tuh kan ini bonus hikmah, namanya ilmu hikmah, dikasih tahu supaya apa? Supaya kita termotivasi buat berbuat baik. Coba kalau kita ngejelasin pokoknya beribadah di bulan Dzulhijjah itu pahalanya besar, cuman gitu doang nggak tertarik kita. Kalau dikasih tahu juga nggak tertarik juga, ya bingung udah ngasih taunya gimana, ya kan? Ibarat kita sakit sama dokter dikasih tahu nih obat ini nih, ya obatnya nggak dipinum ya susah, ya itu. Jadi sebanding dengan orang yang sholat malam sepanjang tahun. Terus wa qiyamu kullail minha qiyamul lailatul qadar, dan juga sebanding dengan orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar. Wa fil khabari anna Musa alaihi salam qala ya Rabb da'awtu falam tajib da'wati fa alamani syai'an aduka. Nabi Musa pernah ngeluh sama Allah, ya Allah, kenapa kamu nggak kabulkan doaku? Kasih tahu dong sesuatu yang bisa aku berdoa kamu kabulkan. Fa'auhallah, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi
Musa, ya Musa, idza dakhala ayyamal ashri min Dzulhijjah, ya Musa, kalau masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 kul, katakanlah la ilaha illallah. Tuh, jadi kalau udah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, perbanyak mengucap la ilaha illallah. Apa manfaatnya? Ikdi hajatika, maka semua hajat kamu dikabulkan. Nah, jadi kalau udah masuk bulan ini perbanyak ucap la ilaha illallah. Tuh, kalau di kita kan habis sholat tuh ada kan la ilaha illallah berapa? 30 ya, ntar di awal bulan ini tambah 50. 50. Kenapa? Karena kalau selain di habis sholat kayaknya jarang kita nyebut la ilaha illallah ya. Udah habis sholat aja udah. Kenapa? Aqdi hajatika Allah. Jadi Allah kasih tahu kepada Nabi Musa, ya nak ya Musa, kalau pengen doa kamu dikabulkan, maka ketika masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 perbanyak la ilaha illallah. Qala ya Rabb, Nabi Musa nanya lagi, kulla ibadaka yaquluha, apakah semua ibadah harus mengucap la ilaha illallah? Qala Allah berfirman, ya Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marrah, meskipun cuma sekali, ya, cuma sekali, walau dha'at samawati sab'a wal ard sab'a, kalau seandainya ditimbang nih orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekali di bulan Dzulhijjah, ditimbang sebelahnya itu adalah langit dan bumi 7 lapis, langit 7 lapis, bumi masih tetap beratan ucapan la ilaha illallah. Oh, saking besarnya pahala. Tapi bukan mengucap la ilaha illallah doang kayak burung beo mengucap assalamualaikum, bukan, ya. Makanya diartikan la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya apa? Semuanya kita berserah diri kepada Allah, ibadah fokus kepada Allah, maka selamat kita tuh, ya kan? Ya ibna Adam tafarrad li ibadati mala asadrika zin, ya, mala asadrika ginan, ya manusia fokus ibadah kepadaku maka akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Tuh, jadi orang yang fokus ibadah kepada Allah maka hatinya Allah kayain. Wa asudu faqraka, dan aku penuhi semua kebutuhannya. Tuh, jadi kalau kita fokus ibadah kepada Allah, dada kita dipenuhi dengan kekayaan dan semua kebutuhan kita Allah yang tanggung. Itu orang yang mengucap la ilaha illallah dengan yakin. Kita yakin nggak nih? Kalau nggak yakin, ya udah, ngapain gua ngaji, mendingan gua kerja. Ngapain gua sholat jamaah, mendingan gua pergi bekerja pagi-pagi. Nah, berarti dia nggak yakin dengan ucapan la ilaha illallah. Tuh, jadi orang yang mengucap la ilaha illallah di awal bulan Dzulhijjah itu lebih besar daripada langit dan bumi 7 lapis. Ya. Selanjutnya, waruya an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yaumal ladzi ghafarallahu fil Adam alaihi salam. Nah, ini hikmah yang kedua. Kalau kita puasa di hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu faedahnya apa? Allah ampunin dosa kita. Kenapa? Karena pada tanggal itu Allah mengampuni dosanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diampunin oleh Allah pada tanggal 1 Dzulhijjah. Maka barang siapa yang berpuasa di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dosanya Allah ampunkan. Yang kedua, man shoma dzalikal yaum, ya, wal yaumus tsani istajaballahu doa Yunus. Hari kedua di bulan Dzulhijjah Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus. Maka barang siapa yang berdoa di hari kedua, maka doanya akan Allah kabulkan. Seperti doanya Nabi Yunus yang ada di dalam ikan hiu, ya. Man shoma dzalikal yaum
ya Allah kabulkan. Yang kedua, yang ketiga, barang siapa yang puasa di hari ketiga, istajaballahu fi doa Zakaria, maka Allah kabulkan doanya seperti doanya Nabi Zakaria. Yang keempat, barang siapa yang berpuasa di hari keempat, alladzi wulida fi Isa, hari keempat itu adalah kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, maka barang siapa yang berpuasa di hari keempat, al-yawma naqallahu anhul ba'sa wal fakir, maka Allah jauhkan dari sifat fakir, ya kan, dari sifat fakir miskin. Maka di yaumul qiyamah ma'asyafaratil barara, nanti di hari kiamat dikumpulkan kepada para malaikat. Pada yaumul khamis, di hari keempat, yang kelima, ya alladzi ulida fi Musa, dilahirkannya Nabi Musa. Barang siapa yang puasa di hari kelima, bari'an minan nifaq, Allah bebaskan dari sifat munafik. Ya, nifaq, sifat munafik. Au min adabil qabri, Allah jauhkan daripada adab kubur. Wa yauma sadis, di hari ke-6, barang siapa yang berpuasa di hari ke-6, allazi fatallahu taala lin nabi fil khair, ya, dimana pada hari ke-6 ini Allah buka, ya, lin nabihi, kepada Nabi Muhammad sesuatu kebaikan. Maka barang siapa yang berpuasa di hari ke-6, yang jurullahi birahmah, Allah akan pandang dengan pandangan kasih sayang, dan Allah tidak akan pernah azab selama-lamanya. Yang ketujuh, wa yauma sabil yaumal ladzi yughlaqu fi abwaab jahannam, pada hari ketujuh itu di bulan Dzulhijjah Allah tutup yang namanya pintu-pintu neraka, ya, sampai kapan? Sampai tanggal 10. Maka barang siapa yang berpuasa di tanggal ke-7, Allah akan jauhkan dari api neraka. Terus selanjutnya hari ke-8, barang siapa yang berpuasa dari ke-8 bulan Dzulhijjah, yusamma yaumut tarwiyah, ini disebut dengan hari tarwiyah. Man shamahu aqta minal ajri ma la ya'lamullah, maka pahalanya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan yang ke-9 berarti hari Arafah. Barang siapa yang puasa di tanggal 9, karena kafaratan disanatin, itu penghapus dosa 1 tahun madiyah yang lalu, wasanata mustaqbalatin, dan Allah ampunkan dosa setahun yang akan datang. Nah, tuh, jadi barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, diampunin dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, itu puasa. Kalau hari 10-nya kan hari Idul Adha-nya, berarti puasanya cuma apa? Sampai salat Id saja. Selesai salat Id, selesai puasanya, ya. Nah, itu hikmah daripada Yaumul Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu lagi di bulan Dzulhijjah, kita amalin. Agak semuanya satu dah, ya, satu. Jadi nggak puasa setiap harinya, satu hari aja, ya kan? Kalau enggak, akhirnya saja tarwiyah sama Arafah. Enggak juga, yaudah Arafahnya doang. Kagak juga, ya udah Idul Adhanya doang tuh, cuman berapa jam puasa, ya kan? Kagak juga, ya udah dah. Emang gimana? Ya, yang penting mau ngaji, udah tahu hikmahnya. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Yang sakit biar Allah angkat penyakitnya, biar sembuh. Kalau belum sembuh, Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat dan cita-citanya. Terus ya Bang Jambul, Bang Hasbullah, keluarganya biar Allah jauhkan musibah, bencana dan juga penyakit. Keturunannya solihin dan soleha, dan juga anak-anak kita yang sedang belajar, Allah bukan mata hatinya, dikasih ilmu yang bermanfaat, yang di pondok biar pada betah, biar pada sehat, jadi orang yang solihin dan soleha. Dan juga kita yang sedang usaha, Allah berikan usaha yang gampang, yang mudah, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum punya usaha, biar Allah kasih usaha yang baik. Yang belum punya pasangan hidup, Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan yang banyak. Dan kampung kita, keluarga kita dijauhkan musibah, bencana, penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minimal kita kalau ngaji dapat doa. Nah, itu yang penting ya. Terus juga selanjutnya terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang telah membantu pembangunan masjid. Ya tadi sudah keliling dapat 2.600.000. Terima kasih kepada yang keliling tadi Bapak RT, Bapak Samsurijal dan juga Bang apa tadi itu? Ya mudah-mudahan Bang Wandi, Bang Jibir mudah-mudahan sehat selalu. Minggu depan masih buat korban atau buat masjid karena masjid masih kurang ya, masih kurang banyak masjid. Yaitu tukang aja masih 10 juta lagi, belum yang lainnya, maka kami masih membutuhkan, mudah-mudahan ada rezekinya semuanya buat bantu pembangunan masjid. Dan juga saya juga mengucapkan juga perwakilan terima kasih juga tadi membantu buat pengecoran jalan. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak berikan tenaga, pikiran dan dana semuanya Allah ganti dengan berlipat ganda, Allah berkahi harta dan usianya. Dan saya sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.